Sebuah helikopter milik Airfast Indonesia dilaporkan jatuh di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sementara itu, belasan rumah porak-poranda dan pepohonan tumbang disapu angin puting beliung di wilayah pesisir pantai desa Sokobanah Daya, Sampang, Jawa Timur. Informasi tersebut kami rangkum dalam serangkai peristiwa dalam Fokus iNewsroom. Tim SAR gabungan mengevakuasi 4 korban helikopter jatuh di Kabupaten Yahukimo, Papua. Keempat korban yang terdiri dari 2 kru dan 2 penumpang dinyatakan selamat dan dalam perawatan intensif di rumah sakit di Kabupaten Mimika. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, dilaporkan heli dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan dari distrik Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul dengan tujuan distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Hingga kini belum diketahui penyebab kecelakaan ini. Angin puting beliung menerjang wilayah pesisir pantai desa Sokobanah Daya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Belasan rumah porak-poranda dan pepohonan tumbang disapu angin puting beliung. Sebelumnya warga yang berada di dekat laut melihat adanya awan putih dan gemuruh angin kencang memanjang sebelum angin puting beliung memporak-porandakan pemukiman warga. Rumah mantan Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Lanjar, mendadak ramai saat mendengar sang mantan bupati mengalami kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia disekap oleh rekannya Ajay yang sebelumnya dijemput pelaku dan anak buah pelaku. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan sengit terkait utang piutang hingga korban dianiaya. Akibatnya hidung korban terluka usai digigit pelaku. Para pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi sorotan karena sikapnya yang suka marah-marah di depan publik. Gaya marah-marahnya itu menjadi identik dengan diri Risma. Drama marah-marah dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma dipandang bukan solusi bagi masalah rumit di kementeriannya, terutama soal bantuan sosial. Gaya marah-marahnya menjadi identik dengan diri Risma. Inilah rangkuman aksi marah-marah Risma sepanjang tahun 2021 di depan publik di sejumlah daerah. Ditegur, saya nggak mau. Saya kasih peringatan. Itu Agustus lalu, Risma mengamuk kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Risma marah karena distribusi bantuan sosial dinilai lamban dalam mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Risma juga meminta seluruh pihak transparan dalam menyalurkan bansos. mungkin orangnya merantau, it's okay. Tapi bahwa orangnya ada. Awal September, Risma kembali naik pitam. Alasannya masih ada bantuan sosial yang belum tersalurkan kepada masyarakat di Aceh Besar. Risma meluapkan emosinya kepada perwakilan Bank BUMN di Aceh saat meninjau langsung distribusi bansos. Risma marah karena masih ada 1.300 orang yang belum menerima bansos. Sementara pihak bank beralasan penyaluran bansos terkendala penerima manfaat yang tidak hadir saat sosialisasi. Pak, Bapak tahu, saya nambah 5. Untuk kedua kalinya, dalam 1 bulan yang sama, Risma mengumbar amarah. Kali ini kepada Elmon Sianturi, Kepala Dinas Sosial di Katingan, Kalimantan Tengah, gara-gara ada korban banjir lanjut usia belum mendapatkan bantuan. Padahal Kementerian Sosial telah menyalurkan sejumlah bantuan ke lokasi. Elmon mengatakan bantuan Kemensos terbatas, justru membuat Risma semakin meradang. Itu saya bilang, tahu nggak? Risma kembali murka saat kunjungan kerja. Risma memarahi pegawai dinas sosial yang diduga lalai dalam mendata penerima bantuan. Risma geram lantaran saat salah seorang pegawai Dinsos menganggap ketidaksesuaian antara saldo dan data penerima bansos sebagai hal biasa.
Menurut Risma, data adalah hal yang sangat krusial dan rentan menjadi fitnah. Menanggapi kemarahan Risma, Gubernur Gorontalo merasa prihatin dan tersinggung serta meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sikap Risma. Kamu jangan fitnah aku ya. Benar. Amarah Risma kali ini pecah saat mengunjungi Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Risma marah karena mahasiswa menuding menyalurkan bantuan sosial dicurigai oknum pemerintah. Risma marah karena mahasiswa menuding penyaluran bantuan sosial dicurangi oknum pemerintah. Berbeda dari biasanya, marah-marah Risma kali ini mendapat balasan dari mahasiswa. Usai berdebat dengan mahasiswa, Risma mengecek langsung bantuan tunai. Risma berjanji akan membenahi sengkarut penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur. Bu harus begini gitu loh. Aku tak lakukan, aku kan nggak ngerti. Ya. Di penghujung tahun, Risma kembali marah-marah dan mencecar Kepala Pos Pengamatan Gunung Semeru. Risma meminta agar Pos Pengamatan Gunung Semeru segera memberikan rekomendasi wilayah aman bagi warga untuk dievakuasi. Aksi Risma ini mendapat perhatian dari ahli vulkanologi yang tak perlu marah-marah dalam menghadapi bencana. Masih banyak rekam jejak drama Risma sebelumnya yang didominasi oleh aksi marah-marah. Saya niat baik saya. Pemirsa, usai jeda kami akan perbarui informasi Anda dengan suasana terkini dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.